Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dan hendaklah kamu menegakkan ibadah sholat dan kamu membayar zakat, serta rukuklah kamu bersama-sama orang-orang yang rukuk. Maha benar Allah yang Maha Agung firman-Nya, surat kedua Al-Baqarah ayat ke-43. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh jamaah salat asar Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dimuliakan. Melalui ayat yang dibaca tadi, setidak-tidaknya Allah memberi tuntunan sekaligus perintah dan bukan tugas kepada kita sekalian agar kita umat yang beragama ini benar-benar melaksanakan ibadah salat. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita dalam hidup ini hendaklah pula kita benar-benar membayar zakat. Salat dan zakat adalah dua di antara ibadah pokok di dalam Islam yang kaitannya di samping itu erat dengan hablum minallah, juga sekaligus memperkuat kepribadian dan melakukan perintah-perintah ibadah yang kuat dengan nilai-nilai hablum minallah. Kemudian di ayat-ayat itu Allah mengatakan warka'u ma'al raki'in, rukuklah kamu sekalian bersama-sama orang yang rukuk, sekaligus memberi pedoman kepada kita sekalian bahwa ibadah salat yang dilakukan itu bisa dilakukan secara munfaridan sendiri-sendiri, namun sangat dituntut dan diarahkan Allah agar kita mampu menegakkan salat berjamaah. Bahkan dalam salah satu hadis Rasul menyebutkan bahwa jika kamu itu ada 3 orang, maka angkatlah 1 orang sebagai pemimpin. Jadi ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa kehidupan beribadah secara perbuatan nyata, ibadah secara real, lalu juga harus mampu membentuk perilaku di dalam kehidupan. Salat dalam rangka membersihkan diri, zakat sekaligus juga membersihkan dan mensucikan jiwa, lalu bersama-sama salat berjamaah yang di dalam kehidupan bermasyarakat hidup bersama-sama dalam berkepemimpinan. Khusus di dalam salat berjamaah, imam itu diangkat dengan ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Di samping tentu ilmu pengetahuan keagamaannya juga ditentukan oleh senioritas, umur yang bersangkutan, bacaan yang lebih fasih, dan kemudian kan dikata umurnya sama, pengetahuannya sama-sama bagus, lalu bacaannya sama-sama fasih, fasihat, lalu ditentukan juga mana yang lebih tua di antara 2 orang itu. Maka yang lebih tua lebih didahulukan. Andai kata 2 itu sama pula tuanya, mana yang lebih dahulu masuk ke Islam? Sampai-sampai di zaman sahabat lampau ditentukan, andai kata sekian persamaan itu ada pada 2 orang
maka ditentukan oleh ulama siapa yang lebih dahulu hijrah ke Madinah ke antara keduanya. Ini menunjukkan bahwa imam itu adalah orang-orang yang pilihan, karena dia adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang nanti bertanggung jawab dalam keimamannya, dalam melaksanakan sholat berjamaah yang dia membawa makmum yang demikian banyak. Lalu jika dikaitkan dalam kepemimpinan hidup bermasyarakat, tentu juga seperti itu pula, bahwa pemimpin yang dipilih, yang diangkat adalah orang-orang yang benar-benar pilihan, adalah orang-orang yang benar-benar terbaik, karena dia yang akan memimpin umat ini ke depan. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah mengatakan bahwa sesungguhnya negara itu dibentuk, pemimpin itu diangkat adalah untuk melaksanakan fungsi kenabian dalam rangka memelihara agama dan memelihara dunia. Jadi artinya setiap pemimpin yang dipilih, yang diangkat bukan karena kayanya, bukan karena gagahnya, bukan karena pengaruhnya, tapi kualitas diri orang yang diangkat itu yang menjadi dasar pilihan. Itu yang ditentukan oleh Islam. Kalau mungkin saja dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak seperti itu yang dilakukan orang, tetapi tak kalah kebenaran itu dicari. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa tak kalah kebenaran hakiki itu yang dicari, maka orang tidak akan menemukan kebenaran yang hakiki kalau hanya berpedomankan akal semata-mata. Jika kebenaran dicari hanya berpedomankan akal semata-mata, maka dia akan sesat di dalam kehidupan. Jadi dengan demikian bahwa sesungguhnya jika mencari kebenaran itu tidak bisa hanya dengan modal ketulus dan keikhlasan, tidak hanya bisa dengan modal kecerdasan, tidak hanya bisa dengan modal kecerdasan, tetapi sesungguhnya bahwa untuk sampai ke tingkat kebenaran yang hakiki, di samping memang ada ketulusan, keikhlasan, kebersihan hati dan pikiran, lalu berbuat secara maksimal, yang sangat menentukan benar adalah orang itu hidupnya dibimbing oleh kebenaran yang sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang di dalamnya ada hidayah dari Allah. Dalam salah satu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Iza sajadah abdu sajadah ma'ahu sab'atu arobin." Orang-orang itu jika melakukan sujud, maka bersama orang yang sujud itu sujud bersama dia 7 anggota. Jadi yang sujud di dalam hidup itu adalah sebenarnya adalah kepribadian orang itu. Yang sujud itu adalah jiwanya, yang sujud itu adalah rohaninya, yang sujud itu adalah batinnya. Jiwa, rohani, batinnya yang sujud itu sajadah ma'ahu sab'atu arobin, bersama jiwa hati nurani yang sujud itu ikutlah sujud 7 anggota. Yang pertama wajahnya sujud, yang kedua waqafahu, 2 telapak tangannya sujud, kemudian warubatahu, sujud pula 2 lututnya, wa qadamahu, 2 telapak kaki. Artinya yang sujud benar-benar itu pada dasarnya adalah jiwa hati nurani itu yang sujud. Lalu ikut pertama hati jiwa nurani itu sujud wajahnya. Yang wajah itu secara empirik lahiriah, keningnya tercecah ke atas sajadah, juga hidungnya tercecah ke atas sajadah, kemudian 2 telapak tangannya juga di atas sajadah, lurus jari-jarinya menghadap ke kiblat, 2 lututnya di atas sajadah, 2 jari-jari kakinya semua menghadap ke kiblat. Artinya apa?
Yang sujud benar itu adalah jiwa, hati nurani, batin anggotanya sujud. Dilakukan itu secara individual dan lebih baik itu dilakukan lagi dalam rangka berjamaah dipimpin oleh imam, dan dalam masyarakat jamaah itu dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar sujud hati, pikiran dan perasaan rohani dan batinianya pun para pemimpin itu hendaknya orang-orang yang sujud. Amin. Mudah-mudahan ada